Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menghayati, memperdomani, dan mengamalkan Pancasila niscaya bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, dalam ungkapan sesepuh Jawa, ojo gumunan, jangan mudah sangat terkagum-kagum. Ojo kagetan, jangan mudah terkejut. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh sesepuh Nusantara tersebut? Ojo gumunan, pertalian dengan sesuatu yang dianggap baru atau bahkan sangat lama namun baru diketahui. Kemudian terkejut, sangat terkagum-kagum. Apalagi jika kebaruan itu sekedar mendengar dari sosial media ataupun media massa, tidak dibarengi atau tidak dilambari, tidak didasari pada bacaan karya para pujangga, karya empu, karya cerdik cendekia, akademisi, ilmuwan, cendekiawan, ulama, dan seterusnya. Ketika gumunan sekaligus kekaguman yang berlebihan hanya dilihat dari satu sisi, maka tak jarang menyebabkan seseorang mudah terpleset, bahkan terjebak pada pemahaman-pemahaman yang masih belum lengkap, belum multidisiplin, belum sophisticated. Karena itu sengaja kami tampilkan gambar sabdana, sabta dalam pesona, yakni 7 hal yang merujuk pada ketidakberhinggaan, pemahaman terhadap kitab suci yang diyakini masing-masing anak bangsa Indonesia, kemudian sunnah Nabi, apapun sebutannya. Kami pun membaca ada di dalam Alkitab, Injil Pengkhotbah, ada surat raja-raja yang kami golongkan dalam terminologi jika di Islam itu sunnah Nabi. Tapi lagi-lagi saya tidak menyamakan, tapi menggolongkan. Kemudian yang ketiga adalah ayat semestawi. Yang kami maksudkan ayat semestawi ini adalah mulai dari ayat-ayat alam semesta yang memang disuguhkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, diperuntukkan bagi hamba-hambanya di bawah kepemimpinan seseorang yang ada di dalam sistem pemerintahan suatu negara. Juga meliputi di dalamnya adalah karya-karya tradisi budaya yang juga lazim disebut dengan local wisdom, kearifan lokal.
dengan mencoba memahami hikmatologi kehidupan yang kami rajut dalam rangkaian sabdana, maka diharapkan bangsa Indonesia ini kian hari semakin memahami dasar negara dan ideologi bangsanya. Dasar negara adalah dasar sistem pemerintahan. Karena itu di zaman Orde Baru disebut dasar negara Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maksud dari sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yakni adalah rangkaian peraturan perundangan sampai dengan putusan daerah dan bahkan yang mengikat seluruh masyarakat yang ada di rukun tetangga dan rukun warga seterusnya, niscaya tidak boleh bertentangan dengan dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Karena itu kali ini di tengah maraknya tawaran referensi atau pustaka, namun yang memprihatinkan justru kemudahan-kemudahan melalui teknologi justru kurang dimanfaatkan oleh sebagian besar anak bangsa, khususnya pemuda dan mahasiswa, untuk getol membaca. Membaca tidak sekedar membaca, tapi juga membaca sekaligus berbuat sesuai dengan dasar bacaan yang selaras dengan ideologi Pancasila. Karena sampai hari ini masih ada yang merindukan di kalangan umat Islam khilafah. Khilafah ajaran Islam betul. Ketika kami belajar fikih di tahun 1976 di sekolah menengah atas Islam Kota Malang, khilafah sudah diajarkan oleh guru kami, almarhum Bapak Amiruddin. Tetapi pembelajaran yang disampaikan selaras dengan dasar negara dan ideologi bangsa. Lebih dari itu, kami mengingat betul bahwa ketika diajarkan kepada kami tarikh itu untuk merujuk pada sejarah peradaban Muslim di dunia, termasuk di dalamnya adalah sirah Nabawi, maka tidak pernah guru-guru kami mulai dari sekolah dasar kelas 4 sampai dengan sekolah menengah pertama Pancasila di desa Sumber Manjing Wetan, sampai dengan di perguruan tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang, masuk juga sampai di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, tidak ada satupun yang mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Tidak ada satupun. Namun justru akhir-akhir ini semakin marak pan-Islamisme yang sangat menggelegar gaungnya disuarakan oleh keluarga Al-Banna dari Mesir, sampai dengan tokoh-tokoh Mesir merindukan, sejumlah tokoh Mesir merindukan tentang pan-Islamisme. Artinya bahwa tidak kurang tidak lebih mirip, ada kesamaan dengan gerakan khilafah yang antara lain dimotori oleh Wahabi. Bangsa Indonesia mestinya sudah mengakhiri
konflik ideologis. Konflik ideologis sudah selesai. Begitu Indonesia merdeka, sudah mengerucut menjadi ideologi Pancasila. Termasuk di dalamnya ketika itu apapun partai yang ada di Indonesia semuanya berada di dalam payung Pancasila. Kecuali antara lain Partai Komunis Indonesia yang melakukan pemberontakan tahun 66 didahului dengan tahun 1948. Oleh sebab itu cukup beralasan adanya TAP MPR MPRS nomor 25 tahun 1966 yang secara prinsip melarang ajaran yang dimaksudkan untuk menggerakkan Marxisme, Leninisme, termasuk di dalamnya adalah ateisme karena bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah waktunya sekarang ini untuk bagi bangsa Indonesia menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Karena nilai luhur yang ada di dalam Pancasila tidak pernah bertentangan dengan kitab suci, tidak pernah bertentangan dengan sunnah Nabi, tidak bertentangan dengan ayat-ayat semestawi. Kitab suci, agama apapun, 6 agama yang ada di sini, semua tidak ada satupun yang menentang keberadaan Pancasila. Meskipun pada saat proses perumusan Pancasila itu hanya dihadiri oleh 66 tokoh anak bangsa, ditambah 6 anggota tambahan serta 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang ketika itu. Namun jangan karena ada anggota pemerintah Jepang kemudian kita menolak Pancasila. Karena Pancasila melewati perumusannya rentang panjang yang tidak seketika di tanggal 29 Mei sampai dengan Juni, tidak demikian. Sampai dengan diputuskan, ditetapkan menjadi dasar negara pada 18 Agustus 1945. Tidak demikian. Tapi juga teruji mulai ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sampai kini dan insya Allah sampai nanti. Apakah Pancasila menggantikan agama? Tentu saja tidak. Karena Pancasila itu juga diambil dari saripati agama dan kepercayaan serta budaya yang ada di Indonesia. Karena itu sudah waktunya kita jangan sekali lagi mempertentangkan seperti kata-kata agama musuh Pancasila. Sangat amat tidak bijaksana. Seolah-olah guru besar itu tidak tahu, tidak paham. Seolah-olah bahkan kalau guruan saya sama anak-anak mahasiswa kami pernah SMA, pernah SD, pernah SMP untuk memberikan motivasi pembelajaran. Tapi bukan menganggap bahwa itu sebagai ketidakpernahan. Kan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ketika proses perumusan Pancasila mulai dari panitia 8
kemudian panitia 9. Itu didahului dengan sidang-sidang BPUPK yang 66 ditambah 6 ditambah 7 tadi. Di mana di situ ada perwakilan-perwakilan tokoh suku bangsa, tokoh agama, tokoh kepercayaan. Sehingga perumusan Pancasila itu didekati dari multidisiplin ilmu. Inilah yang di dalam Sabdana kami sebut dengan hikmatologi. Pemerintahannya ketika mendirikan Indonesia saya sebut dengan hikmatokrasi, bukan demokrasi. Karena pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila itu bersumber dari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan dari dukungan massa, bukan dari dukungan harta benda. Ini yang membedakan antara demokrasi yang sudah menjadi demokratisme dengan hikmatokrasi yang kami gulirkan berdasar pada rangkaian kearifan para pendiri bangsa ini. Simpel sederhana bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa ini di dalam buku ya yang diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ya, setidaknya yang saya pegang ini tahun 2015 ya, oleh Sekretariat Jenderal MPR RI ya. Di sini ada yang terlalu disederhanakan. Jadi terutama bagi adik-adik mahasiswa ya, proses perumusan Pancasila itu langsung dimulai dari sidang pertama BPUPKI di mana Soekarno menawarkan 5 prinsip dasar negara. Jadi tidak ada Pancasila versus Soekarno, tetapi ini tawaran Soekarno. Namun jauh sebelum itu di tanggal 29 Mei tahun yang sama 1945, Profesor Mr. Muhammad Yamin itu sudah menyampaikan gagasannya juga yang mirip dengan gagasannya Bung Karno. Hanya tidak diberi nama. Bedanya hanya itu. Yang pertama itu adalah peri kebangsaan, kemudian yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Sama prinsipnya, yakni the five principle. Kemudian Profesor Supomo itu juga menyampaikan 5 hal. Lebih sederhana lagi, beliau mengatakan bahwa negara ini niscaya didasarkan kepada persatuan, pada kekeluargaan, pada keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat pada musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, di sini setelah Profesor Mr. Muhammad Yamin dan Dr. Supomo menyampaikan gagasannya, sampailah Bung Karno yang ketiga, di mana Bung Karno mengatakan bahwa 5 prinsip dasar itu saya sebut dengan Pancasila. Ini bukan Pancasila versi Soekarno, kemudian yang diperas-peras nanti menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila, bukan itu. Itu adalah gaya dari Bung Karno dalam merumuskan pemikirannya. Jadi bagi yang kurang mampu memahami gaya pemikiran Bung Karno, ya itu akhirnya hanya tinggal 1 sila saja. Ini adalah mengkooptasi dari proses perumusan Pancasila yang dilakukan oleh Panitia 8 dan Panitia 9 sehingga sampai dengan rumusan yang disampaikan di sidang BPKI.
Bung Karno mengatakan dasar negara Pancasila itu adalah satu, kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Di sini karena Bung Karno meletakkan ketuhanan yang paling bawah, kemudian dikatakan bahwa Bung Karno ya atau Pancasila versi Soekarno adalah Pancasila versi komunis. Tidak demikian. Ini usulan. Tidak ada, Bung Karno tidak mewakili komunis, partai komunis atau partai nasionalis Indonesia, tidak mewakili itu. Tetapi di sini semua di BPUPK atau BPUPKI itu semuanya duduk sebagai tokoh-tokoh anak bangsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencoba terus-menerus membelajarkan diri kita memahami dasar negara dan ideologi bangsa, maka diharapkan kita tidak gagap ketika ada orang lain yang menawarkan ideologi-ideologi tandingan dari Pancasila untuk merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan musi integrasi dari Muhammad Natsir ya, berdasarkan Pancasila. Ini jangan sampai nanti dicapik-capik dengan pendapat-pendapat yang masih instan ya. Kami tidak mengatakan yang rindu khilafah itu salah, tetapi keliru. Kalau salah itu kan orang yang sudah tahu kemudian melanggar, tapi keliru itu adalah orang yang masih belum tahu tentang proses berbangsa bernegara sampai dengan proses di mana Rasulullah mendirikan sistem konstitusi pertama modern di dunia, ya, yakni adalah dibentuknya Piagam Madinah. Tidak ada ideologi sebagus Pancasila, tidak ada dasar negara sebagus Pancasila, maaf, di dunia ini. Tetapi sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa Pancasilanya terbuka untuk dideskripsikan, dianalisis, diterjemahkan, ditafsirkan, dan diejawantahkan, maka sekali lagi masa presiden siapapun berdasarkan Pancasila, tetapi terus-menerus senantiasa menuju paripurna. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Jika ada tutur yang tidak teratur ataupun keliru, maka melalui kolom komentar tentu saja dengan kelembut cerdasan hati nurani kita masing-masing, kita saling menguatkan sebagai anak bangsa untuk mengakhiri polemik ideologis, karena kita sudah punya dasar negara ideologi bangsa Pancasila. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada huruf